Terbentuknya Provinsi Papua Barat telah melalui proses yang panjang, yang diawali dengan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak, hingga akhirnya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, upaya pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat kembali dilakukan. Sejalan dengan terbitnya instruksi Presiden tersebut, Provinsi Irian Jaya Barat terus bertekad memperkokoh tata kelola pemerintahan. Hingga pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, Provinsi Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat dengan wilayah administratif yang meliputi 12 kabupaten dan 1 kota. Kemudian seiring dengan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru, Provinsi Papua Barat Daya, wilayah administratif Provinsi Papua Barat berubah, yang kini meliputi 7 kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wendama, Fakfak, dan Kaimana. Provinsi Papua Barat diketahui terletak pada 0 derajat hingga 4 derajat lintang selatan dan antara 124 derajat sampai 132 derajat bujur timur, di mana posisinya berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 sampai 100 meter dari permukaan laut. Sementara luas wilayah Provinsi Papua Barat mencapai hingga 64.134,66 meter persegi. Papua Barat dinobatkan sebagai provinsi konservasi pertama di dunia. Predikat ini disematkan karena peran sentral Provinsi Papua Barat terhadap keberlangsungan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat hutan Papua Barat diprediksikan sebagai salah satu dari 5 hutan terpenting di dunia yang selama ini berperan sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan hasil polling peserta pada rapat koordinasi pengadaan barang jasa setanah Papua tahun 2024 yang diselenggarakan di Merauke pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2024, Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi regional pengadaan barang jasa setanah Papua tahun 2025. Salam satu hati, satu saudara, satu tubuh, 3 batu di bawah naungan Rumah Kaki Seribu di Papua Barat, tanah Papua dalam bingkai negara kesatuan. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita di hari ini. Dengan demikian, rapat koordinasi regional pengadaan barang jasa setanah Papua tahun 2025 di Manokwari resmi dibuka.
saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berdasarkan catatan kami, provinsi yang memakai produk dalam negeri tertinggi secara persentase pertama adalah Papua Barat 100%, semuanya produk dalam negeri, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga 100%, kemudian di urutan 456 adalah seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di monitor. Betul, yang terakhir tadi disebutkan adalah beberapa hal yang sebetulnya cukup mudah ya, artinya cuma administrasi gitu ya, administratif sifatnya, sehingga ya paling tidak untuk mengangkat nilai tersebut adalah kebutuhan atau permintaan administratif ini coba dipenuhi. Jadi belum sampai ke substansi. Jadi di administratif aja sudah bagus. Nah, ini adalah biasanya administrasi yang bagus sebagai awal dari secara substansi bagus. Gampang melihatnya, gampang kontrolnya dan sebagainya. Yang dibilang strategis itu yang model bagaimana? Apakah berdasarkan nilai? Kalau 200 juta juga dibilang strategis atau tidak? Apakah di atas 1 miliar atau bagaimana? Dan kita terlambat dalam bikin SK karena tahun ini tahun transisi. Saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Yakub Richard Kiriweno, Kepala Biro Barang Jasa Provinsi Papua Barat, di mana beliau telah membuat suatu proyek perubahan dengan judul Irama Papua Barat. Irama Papua Barat itu singkatan dari apa? Implementasi kebijakan afirmasi pengadaan barang jasa bagi pengusaha orang asli Papua Barat. Ini merupakan satu upaya untuk bisa mengafirmasi terkait dengan pentingnya implementasi bagi pengusaha lokal, khususnya OAP, sesuai dengan Perpres 17 tahun 2014 yang khusus ke Papua. Jadi ada aturan itu. Ini adalah upaya yang baik dan mendukung upaya implementasi pengadaan barang jasa yang lebih teratur, lebih juga mengurangi risiko-risiko penyimpangan dan sebagainya, sehingga ini merupakan satu alternatif penyelesaian dari masalah yang dihadapi terkait dengan rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Pak Karo dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dengan baik dan menjadikan atmosfer pengadaan barang jasa di Papua khususnya untuk lebih mengedepankan, lebih memberdayakan masyarakat lokal, orang asli Papua, OAP lebih baik. Pada prinsipnya saya mendukung proyek perubahan yang dirintis oleh Pak Yakub Richard Kiriweno yang merupakan upaya kebijakan afirmasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Papua Barat, yang memang wilayah Papua itu memang membutuhkan sesuatu kebijakan yang tidak bisa secara umum dilakukan di wilayah Papua. Kebijakan ini, proyek rintisan ini memang bagus. Tadi saya juga sudah mendengar jadwal-jadwal dan apa-apa yang akan dilaksanakan yang sudah cukup banyak dan jelas dan terinci gitu. Jadi ini penting dalam upaya mencegah korupsi juga, karena sesuatu yang membuat jelas itu penting sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi, penyimpangan, fraud dan sebagainya dalam hal ini di Papua Barat. Jadi sebenarnya daerah itu tidak bisa serta-merta Bapak Ibu menganggarkan berkaitan dengan barang milik daerah.
tanpa ada yang namanya rencana kebutuhan barang milik daerah. Rencana kebutuhan milik daerah berdasarkan standar kebutuhan barang milik daerah. PPK di tempat kami itu tidak menggunakan e-kontrak dengan baik, padahal menunya sudah ada di akun PPK, di aplikasi SPSC sudah ada Pak. Ya itu tidak maksimal penggunanya. Mungkin ada semacam regulasi atau aturan untuk supaya PPK ini bisa menggunakan itu. Dari kementerian lembaga mungkin anggarannya cukup besar, instansi-instansi vertikal yang dia skalanya nasional, tapi bisa juga dilakukan di skala kabupaten kota. Bahkan sebetulnya skala OPD pun bisa dilakukan. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, yang memiliki kewenangan untuk konsolidasi itu dari level pengguna anggaran atau PA-KPA ya. Melaksanakan rapat koordinasi regional pengadaan barang jasa setanah Papua tahun 2006 dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah. Sesuai hasil polling pada peserta rapat koordinasi regional pengadaan barang jasa setanah Papua tahun 2002 di Manokwari. 3, 2, 1. Wow, hadirin dimohon berdiri untuk kita tepuk tangan sekali lagi. Kita berikan sambutan yang meriah untuk penutupan Rapat Koordinasi Regional Pengadaan Barang Jasa Setanah Papua di Manokwari 2025.